Pertanyaan berhadiah Rp100.000 bagian kedua. Saudaraku penonton videoku yang kekasih, agar Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan dengan baik dan benar, silakan tonton sampai selesai video berikut ini yang berjudul Allah yang Maha Memelihara. Video ini telah saya upload melalui YouTube, TikTok, dan Facebook. Setelah selesai ditonton, silakan menjawab seluruh pertanyaan saya yang ada di akhir video ini. Bagi siapa yang bisa menjawab dengan benar pertanyaan saya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh video yang telah saya upload ini, akan mendapat hadiah sebesar Rp100.000. Saya seorang Kristen yang beriman berlandaskan Alkitab. Saat ini, hampir di setiap saat, saya mendengar seruan dari saudaraku para ustadz yang berseru melalui YouTube, TikTok, atau melalui Facebook, berseru mengatakan bahwa Alkitab yang diturunkan oleh Allah kepada Musa dan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Isa telah hilang sama sekali. Taurat, Zabur, Injil tidak dijaga, makanya kita tidak pernah mengetahui atau mendapatkan atau menemukan teks aslinya. Dan tidak dapat ditemukan dimanapun bekasnya. Lalu berdasarkan ayat Al-Quran. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 79. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Mereka mengatakan bahwa apa yang ditulis tangan Yahudi dan Kristen itulah Taurat dan Injil yang diimani oleh Yahudi dan Kristen saat ini. Itulah sebabnya para ustadz mengatakan Alkitab orang Yahudi dan Kristen saat ini adalah palsu dan bohong. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, di Bible Kristen itu palsu. Bible itu surat kabar, surat yang dituliskan, kabar yang maudhu alias bohong. Tapi sayangnya, mereka tidak pernah memberikan solusi dan tidak pernah mengajarkan ajaran Al-Quran, setiap hari menyalahkan Alkitab dan menyalahkan Kristen. Padahal, akibat dari seruan mereka itu, mereka tidak tahu bahwa saya sangat ingin mengetahui apa yang diajarkan oleh Al-Quran mereka itu. Tidak ada seorang pun ustadz yang mau mengajarkan ajaran Al-Quran itu kepada saya sampai saat ini. Maka, mau tidak mau, saya sendirilah yang mengambil kitab Al-Quran dan mempelajarinya melalui terjemahan yang ada di dalamnya. Apa yang saya dapati dalam Al-Quran itu? 1. Tercatat dalam terjemahan Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, menjelaskan segala sesuatu dengan terperinci. Quran surat 14 Ibrahim 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Penjelasan yang sempurna bagi manusia. Quran surat 12 Yusuf ayat 111. Menjelaskan segala sesuatu. Quran surat 11 Hud ayat 1. Ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Artinya, dengan demikian, saya dapat mengerti dan memahami ajaran Al-Quran itu dengan mudah tanpa penjelasan dari kitab manapun atau penjelasan dari siapapun. Kedua, tercatat dalam terjemahan Al-Quran bahwa Taurat dan Injil itu adalah milik Allah. Quran surat 5 Al-Maidah ayat 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab Allah, yaitu Taurat dan Injil itu. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 101. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, yaitu Taurat,
sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa kitab Taurat itu adalah kitab Allah. Ketiga, tercatat dalam terjemahan Al-Quran, isi Taurat dan Injil itu pun adalah cahaya dan petunjuk bagi manusia. Quran surat 3 Ali Imran ayat 3. Dia menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia. Quran surat 6 al-6 ayat 91. Siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Tentu isinya adalah firman Allah yang sangat maha penting bagi manusia. Menjadi cahaya dan petunjuk sangat maha penting, karena tanpa cahaya dan tanpa petunjuk manusia tidak bisa hidup. Karena tanpa cahaya dan tanpa petunjuk manusia tidak bisa bergerak dan tidak bisa mencari dan tidak bisa mendapat di mana posisi segala apa yang dibutuhkan. Tentu yang dibutuhkan manusia adalah makanan dan minuman. Tanpa makanan dan tanpa minuman, pasti manusia tidak bisa hidup. Makanan dan minuman tidak akan bisa didapati oleh manusia tanpa bisa menemukan di mana posisi makanan dan minuman itu. Manusia bisa dapat menemukan posisi makanan dan minuman itu bila ada cahaya dan petunjuk. Nomor 4, itulah sebabnya tercatat dalam terjemahan Al-Quran mengatakan bahwa firman Allah yang menjadi cahaya dan petunjuk itu tidak bisa berubah dan tidak seorang pun yang bisa merubahnya, apalagi hilang, tentu tidak akan bisa. Quran surat 10 Yunus 64. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah yang tercatat dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Quran surat 6 al-6 ayat 34. Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat atau janji-janji Allah yang tercatat dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kalau arah petunjuk berubah, maka posisi apa yang dibutuhkan oleh manusia tidak akan dapat. Apakah Allah memelihara Taurat dan Injil miliknya itu? Sudah pasti dipelihara, karena Taurat dan Injil miliknya itu adalah suatu barang yang maha penting bagi manusia. Juga tercatat dalam terjemahan Al-Quran bahwa Allah adalah Allah yang maha memelihara. Quran surat 59 Al-Hajr ayat 23. Allah yang maha kuasa, yang maha memelihara. Tentu termasuk memelihara Taurat dan Injil miliknya itu. Kalau Allah tidak memelihara Taurat dan Injil miliknya itu, berarti bukanlah Allah yang maha memelihara. Kalau benar apa yang dikatakan oleh para ustadz itu bahwa Taurat dan Injil asli itu telah hilang, berarti Allah adalah Allah yang tidak mampu menyampaikan maksud dan tujuannya kepada manusia. Allah adalah Allah yang tidak mampu memelihara. Jika kita mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang tidak mampu memelihara miliknya yang maha penting itu, sesungguhnya kita adalah manusia yang menghina dan melecehkan Allah. Untuk itu, mari kita menggunakan akal dan logika kita dengan benar dan baik. Terima kasih. Pertanyaan 1. Pilih yang benar. A. Al-Quran adalah pajangan. B. Al-Quran adalah hiasan di rak buku. C. Al-Quran adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, menjelaskan segala sesuatu dengan terperinci. 2. Pilih yang benar. A. Taurat adalah milik Yahudi. B. Taurat adalah milik Kristen. C. Taurat adalah milik Allah. Pertanyaan nomor 3. Ada apa dalam Taurat dan Injil? Pilih yang benar. Cahaya dan petunjuk adalah A. Benda yang tidak ada gunanya. B. Adalah sampah. C. Adalah benda yang maha penting bagi manusia. Pertanyaan nomor 5. Pilih yang benar. A. Cahaya dan petunjuk yang ada dalam Taurat dan Injil itu adalah batuk Allah. B. Adalah nafas Allah. C. Adalah firman Allah. Pertanyaan nomor 6. Bisakah cahaya dan petunjuk yang berupa firman Allah itu berubah? Pertanyaan nomor 7. Pilih yang benar.
Jika kita berkata bahwa Taurat dan Injil asli telah hilang sama sekali, apakah dalam hal ini kita adalah A. Memuliakan Allah, B. Mengagumi Allah, C. Menghina dan melecehkan Allah? Kirimkan jawaban Anda, fotokopi KTP dan nomor rekening BCA atau Mandiri Anda ke WA nomor 0821 1021 5335. Pertanyaan ini berlaku kepada semua orang kecuali Advent dan berlaku selama 72 jam atau 3 hari sejak saya mengupload pertanyaan berhadiah ini. Jakarta 16 Agustus 2026 jam 14. Terima kasih.